Selamat datang di Balai Besar POM di Pontianak. Pada video ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul Penyusunan Rancangan Bagan Kerja Parameter Uji Mikrobiologi di Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Balai Besar POM di Pontianak. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kotanya yaitu Kota Pontianak. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak merupakan salah satu unit pelaksana teknis BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah Kalimantan Barat. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan menggunakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif serta efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Besar POM di Pontianak memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi dari Balai Besar POM di Pontianak adalah pelaksanaan pengujian obat dan makanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat beberapa isu aktual yang menjadi penghambat, termasuk isu yang terjadi di subkelompok substansi pengujian mikrobiologi. Pada aktualisasi ini, isu yang diangkat adalah kesulitan mencari prosedur kerja setiap parameter uji sampel. Pengujian sampel memiliki beberapa parameter uji yang prosedur kerjanya masing-masing terpisah. Hal ini berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam mengambil prosedur kerja yang tepat. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan pembuatan reagen dan media yang tidak sesuai, serta perlakuan sampel yang tidak tepat, sehingga hasil uji yang diperoleh tidak sesuai. Setelah dilakukan analisis isu, diperoleh gagasan pemecahan isu, yaitu penyusunan rancangan bagan kerja parameter uji mikrobiologi. Tahap pertama aktualisasi adalah diskusi dengan mentor dan analis laboratorium mengenai rencana aktualisasi. Hasil dari diskusi ini adalah konsep awal dari bagan kerja parameter uji. Merancang desain awal bagan kerja. Tahap ini diawali dengan mengelompokkan parameter uji berdasarkan komoditi yang diperiksa. Pada proses pengelompokan ini, dilakukan diskusi dengan mentor. Dengan kesimpulan akan dibuat bagan kerja mencakup parameter uji pangan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Selain itu, dilakukan pendataan nomor metode analisa untuk mengetahui metode analisa beserta tahun terbit yang digunakan setiap parameter uji. Selanjutnya, dibuat ilustrasi gambar menggunakan Paint 3D. Kemudian, ilustrasi tersebut disatukan dalam Microsoft Word untuk menjadi bagan kerja yang utuh, dilengkapi dengan nomor metode analisa dan keterangan lainnya. Mengaktualisasikan bagan kerja. Pada tahap ini, desain bagan kerja yang telah dirancang dibuat untuk seluruh parameter uji yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan mentor dan penyelia untuk memastikan bahwa bagan kerja telah sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Kemudian, bagan kerja dicetak dan diunggah ke dalam link yang dapat diakses setiap saat. Sosialisasi dan uji coba. Sosialisasi dan uji coba dilakukan kepada analis laboratorium yang akan melakukan pengerjaan sampel. Pada proses sosialisasi ini, diterangkan mengenai fungsi bagan kerja serta cara membaca bagan kerja yang telah dibuat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui obrolan grup untuk analis yang sedang bekerja dari rumah. Evaluasi dan perbaikan. Untuk mengevaluasi aktualisasi yang telah dibuat, dilakukan sesi tanya-jawab pada saat sosialisasi dan juga dilakukan evaluasi melalui Google Form. Dari 7 responden yang mengisi form evaluasi, 57,1% responden menyatakan aktualisasi ini sangat membantu dan 42,9% menyatakan aktualisasi ini membantu pekerjaan mereka.
57,1% menyatakan bagan kerja ini mudah diakses dan mudah digunakan, sedangkan 42,9% responden menyatakan aktualisasi ini sangat mudah diakses dan sangat mudah digunakan. Berikut adalah masukan yang diperoleh dari form evaluasi. Pembuatan laporan aktualisasi. Setelah melakukan aktualisasi, disusun laporan aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan. Dalam pembuatan laporan aktualisasi ini, dibimbing oleh mentor dan juga coach agar diperoleh laporan aktualisasi yang tepat dan sesuai dengan cara pelaporan yang baik dan benar. Hambatan dan solusi. Dalam pengerjaan aktualisasi ini, terdapat beberapa hambatan. Hambatan utama adalah banyaknya parameter uji yang ada di subkelompok substansi pengujian mikrobiologi, sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada waktu aktualisasi yang sangat terbatas. Setelah diskusi dengan mentor, maka diputuskan untuk membuat bagan kerja hanya pada komoditi pangan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan untuk beberapa parameter terlebih dahulu. Hambatan lain adalah perbedaan preparasi sampel tergantung pada jenis dan bentuk sediaan. Apabila dibuat bagan kerja untuk setiap bentuk sediaan, maka akan rumit dan menghabiskan waktu. Untuk itu, dibuat satu bagan khusus preparasi sampel terpisah dari bagan kerja utama sehingga dapat meminimalisir jumlah bagan yang akan dibuat. Materi yang telah diberikan selama pelatihan dasar CPNS berguna untuk penyelesaian aktualisasi ini. Materi tersebut adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang merupakan nilai-nilai aneka. Dengan menerapkan nilai-nilai aneka, maka saya dapat lebih mengerti bagaimana cara bersikap dan bertindak sebagai seorang ASN yang profesional, sehingga aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan menggunakan bagan kerja ini, teman-teman analis di Laboratorium Pengujian Mikrobiologi di Pontianak dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pengerjaan pengujian mikrobiologi. Kedepannya diharapkan dengan bagan kerja ini peningkatan capaian timeline pengujian mikrobiologi dapat tercapai dan semoga bagan kerja ini dapat diupdate terus. Terima kasih. Saya selaku penguji merasa terbantu dengan adanya bagan tersebut karena memudahkan saya untuk melakukan pengujian. Sekian laporan aktualisasi saya. Terima kasih.